Ketika polisi tidak dipercaya, polisi sebagai penegak hukum, kemudian dia tidak dipercaya, maka masyarakat tidak akan percaya pada hukum. Polisi yang mau naik pangkat, misalkan, memasukkan sabu-sabu ke tas seseorang, kemudian digerebek sendiri, ditangkap, dan akhirnya dijebloskan, dia naik pangkat. Ini bukan ngeles loh ya, nanti, wah ini saya ngeles-ngeles. Saya tidak ingin menyalahkan atau mencari kesalahan, tapi kita melihat kebaikan. Sekarang banyak masyarakat yang justru menitipkan anaknya supaya masuk polisi, nyogok-nyogok, dan akhirnya orang-orang itulah yang ketika menjadi polisi sungguhan, dia tidak memiliki kinerja yang baik karena malas-malasan, karena dia tidak mau mengikuti peraturan, pengennya singkat, ringkas, dan menerabas. Persentase polisi nakal dengan polisi yang masih idealis menjunjung tinggi ide-ide dan gagasan ideal dari polisi, itu persentasenya berapa perbandingannya? Gini, saya mau bertanya dulu sama Pak Guru nih. Oke. Orang jahat sama orang baik banyak mana sih sebetulnya? Orang baik, Pak. Ya samalah kira-kira begitu. Kalau misalkan tadi disebutkan bahwa perbandingannya itu adalah lebih banyak polisi yang baik daripada yang nakal, pengalaman saya pribadi, subjektif pengalaman saya pribadi, saya mendapati 1 dari 6 polisi yang baik. Ya, saya ingin merespon ya. Saya respon. Bisakah kita melakukan kebaikan dengan kesalahan? Ya. Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Saya sebenarnya sudah lama ingin berdiskusi dengan bapak-bapak polisi terkait dengan isu-isu dan sentimen yang beredar di masyarakat tentang lembaga yang sangat banyak dicerca di media sosial, yaitu kepolisian, dan akhirnya ada yang mau menerima tantangan saya, yaitu Pak Krisnanda. Pak Krisnanda ini adalah Kepala Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia. Jadi ini pelatih dari pelatihnya polisi. Jadi kalau ada polisi yang nakal-nakal, ini tanggung jawabnya Bapak ini. Betul nggak Pak? Ya, Pak, kita mulai dari pertanyaan sederhana. Semoga tidak tersinggung. Kemarin Gubernur fenomenal di Jawa Barat, Pak KDM, itu menemukan ada kasus yang unik, yaitu ada kakek-kakek tua tapi berseragam polisi, dia sedang mengatur lalu lintas. Pas disamperin, ternyata dia polisi gadungan. Tapi yang memberi dia seragam dan memberi dia otoritas untuk menjadi polisi, itu adalah polisi sungguhan. Yang polisi itu tidak mau bekerja mengatur lalu lintas, makanya nyuruh bapak ini aja nggak dibayar, nggak digaji, suruh pakai seragam aja di situ. Nah, ketika tayangan itu ditampilkan, itu netizen langsung menggeruduk. Ini polisi bagaimana? Karena banyak sekali kasus-kasus yang terlihat di masyarakat yang menunjukkan bahwa ini polisi nggak mau kerja, nggak mau usaha, nggak mau mengayomi masyarakat, tapi maunya digaji. Gimana respon Bapak? Ya, gini ya. Kalau kita melihat, ini saya cerita yang ideal dulu ya. Oke, yang ideal. Jadi semestinya menjadi polisi itu merupakan jalan hidup, panggilan hidup. Karena mereka pasti menyadari ya, walaupun kita bekerja ada gajinya. Tugas polisi itu untuk kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban. Mengatur lalu lintas itu bagian bagaimana mewujudkan lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan. Karena lalu lintas ini adalah bagian untuk mendukung masyarakat bisa bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, maka dituntut untuk aman, selamat, tertib dan lancar. Nah, oleh sebab itu maka kalau di kota-kota besar kita sering melihat ada Pak Ogah, ada yang lain-lain gitu ya. Nah, pada konteks seperti ini saya juga melihat, tentu kita prihatin ya melihat seperti ini dan menjadi viral. Karena sekarang di era digital, era post-truth, kadang-kadang ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang ya. Tapi pada konteks ini terima kasih Pak Guru. Ini Pak Guru Gembul ini ya kritis gitu ya. Kok ya nangkep aja gitu-gitu ya. Nah, kita belajar dari kesalahan. Hal-hal seperti ini kita melihat bahwa polisi itu sebetulnya kalau disadari dengan sungguh-sungguh, ini simbol hukum, simbol peradaban. Betul. Nah, ketika orang-orang yang memakaikan atau menggunakan atau mengalih tugaskan
mengatur lalu lintas itu juga bagian penegakan hukum karena akan mengambil sebagian atau seluruhnya pengguna jalan. Orang berlalu lintas di jalan raya itu punya hak dan kewajiban yang sama. Maka polisi ini bekerja di tempat umum, bukan dikerjakan pada orang-orang yang tidak punya kewenangan ya. Nah tentu ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Nah terima kasih karena viral tentu akan menjadi perhatian. Tentu kalau menurut saya juga ini perlu ada suatu peringatan. Saya juga mungkin juga perlu mengkritisi karena menjadi polisi itu kalau saya dari lembaga pendidikan basisnya moral. Moral itu kesadaran. Orang yang sadar akan bertanggung jawab dan buahnya disiplin. Artinya mengerjakan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan apa yang semestinya tidak boleh dilakukan. Dan dia tahu sanksinya. Apalagi sekarang di era digital, ini ada sanksi sosial juga. Iya, betul. Dan polisi dapat sanksi sosial yang luar biasa. Iya. Yang saya lihat itu. Bapak akui itu ya? Iya, karena sekarang begini ya. Jadi polisi itu setidaknya memang harus ada kesadaran. Kalau saya melihat polisi itu ibaratnya sepatu atau sandal, tidak akan ditaruh di kepala. Jadi artinya semahal apapun sepatu, apapun mahalnya sandal, tapi kalau tidak pakai sandal, tidak sepatu tentu juga kurang elok gitu ya. Ya boleh-boleh saja pada tempat tertentu. Dengan kasus seperti itu yang tadi tentu akan menjadi bagian bagaimana merefleksi kembali. Kita harus introspeksi. Ada masih orang-orang yang harusnya bangga kalau tertib, bukan bangga kalau melakukan pelanggaran. Saya berbincang dengan polisi kawan Bapak yang tadi itu. Beliau mengatakan bahwa pada dasarnya sebenarnya atau pada awalnya lembaga kepolisian itu dipercaya oleh masyarakat karena pada waktu itu disiplinnya lebih kuat, lebih baik. Tapi sekarang banyak masyarakat yang justru menitipkan anaknya supaya masuk polisi, nyogok-nyogok, dan akhirnya orang-orang itulah yang ketika menjadi polisi sungguhan dia tidak memiliki kinerja yang baik karena malas-malasan, karena dia tidak mau mengikuti peraturan, pengennya singkat, ringkas, dan menerabas. Itu katanya polisi zaman sekarang ketika dia tidak lagi mendapatkan pelatihan yang sama dengan polisi-polisi generasi awal. Bapak setuju dengan itu? Ya begini, saya ingin merespon ya. Saya respon. Bisakah kita melakukan kebaikan dengan kesalahan? Ya tentu bisa. bisa. Karena di dunia ini yang tidak mungkin hanya satu orang makan kepalanya sendiri. Jadi walaupun mungkin ya, tapi kita memulai harus dengan yang baik dan benar. Bukan hanya baik, tapi benar. Nah, hal-hal seperti ini menjadi suatu presiden buruk. Kalau kita melihat bahwa fakta itu bukan hanya data atau kejadian atau fenomena, tapi persepsi dan interpretasi. Orang ini sekarang sudah takut. Wah, itu orang sana omongan-omongan, isu-isu, ini kontraproduktif. Dan memang kalau saya mengangkat apa pendapatnya Romo Mangun, yaitu pada pendidikanlah tergantung masa depan bangsa. Juga demikian pada Polri. Pada pendidikanlah tergantung masa depan Polri. Maka saya ingin menyampaikan, kami di Lemdiklat memang tidak ikut merekrut bagian sumber daya manusia. Kita hanya mendidik. Tetapi kita melihat bahwa oke lah, apapun yang diberikan kepada kita, maka tadi yang sesuai pertama, kita tidak menyalahkan, tidak mencari kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Saya mencoba pada pendidikan ini berbasis pada moralitas dan literasi. Perilaku organisasi yang kurang baik atau negatif, itu refleksi tingkat literasinya rendah. Maka yang dibangun pada pendidikan adalah literasi. Nah, literasi ini tentu untuk mentransformasi, mengkaji, dan mengembangkan ilmu kepolisian. Nah, ilmu kepolisian inilah yang juga harus dikembangkan dan disadarkan. Karena mau tidak mau, kita semua ini harus menjadi bangsa pembelajar. Siapa sajalah. Saya tidak ingin mendiskusikan, mendebatkan tadi yang Pak Guru dengar ya, ayam dulu atau telur dulu, yang mana nanti itu nggak akan selesai. Tapi saya melihat dari kepolisian. Nah, pendidikan ini untuk mentransformasi, mengkaji, dan mengembangkan ilmu kepolisian. Agar para petugas polisi ini dia menyadari bahwa dia tugasnya ada pada kemanusiaan.
Oke. Itu dan keteraturan sosial tentu, karena ini refleksi dari peradaban. Jadi mungkin orang kadang-kadang nanti akan ngomel-ngomel lagi, wah kamu ketinggian. Ya, saya kan cerita yang ideal. Nah, harapan saya itu yang ideal dengan aktual itu sama, atau setidaknya gapnya tidak jauh. Maka pendidikan di Lemdiklat ini saya berupaya untuk membangun kesadaran. Kalau sekolah ini tidak kesadaran, nah kesadaran gimana? Kita tidak boleh dengan kekerasan. Sekolah dengan kekerasan hasilnya kejahatan. Maka keras boleh, tapi bukan kekerasan. Nah, oleh sebab itu saya mencoba menerapkan namanya merit system. Orang masuk ke kita kasih nilai 100 semua. Saya anggap orang baik. Pertahankan kebaikanmu, kepercayaan kami. Kalau melanggar atau kita main kurang, gak layak, silahkan keluar. Saya pernah ditanya, Bang, abang pernah berani gak mengeluarkan? Loh, yang mengeluarkan bukan saya, dia. Gak pantas. Oke. Berarti yang tadi tidak dijawab dulu ya? Yang tadi saya begini ya, saya tidak ingin membandingkan, oh dulu lebih baik, sekarang lebih jelek, nggak mau saya. Kasihan juga karena pengajar-pengajar juga banyak. Sekolahan di bawah saya ada 48. Kasihan yang baik. Maksud saya kalau misalkan yang tadi itu sebenarnya ada dua narasi. Yang tadi barusan itu perbandingan dulu dan sekarang. Yang satu lagi adalah bahwa sekarang masyarakatlah yang menyuplai oknum-oknum polisi jahat. Saya juga tidak ingin mengatakan bahwa jangan berharap punya polisi yang baik kalau masyarakatnya juga tidak baik kan. Nah, ya, itu nggak boleh. Saya itu juga nggak boleh. Karena apa? Jangan menghakimi. Karena kalau menghakimi kita semua percayalah bahwa selama kita ini masih hidup dan punya akal sehat pasti punya niat yang baik. Sebaik-baiknya orang punya kejelekan, kejahatan, dan juga sejelek-jeleknya orang pasti punya ada kebaikannya. Jadi yang saya kok hilang? Oh, apa yang terjadi? Nggak ada itu terus. Jadi ini mic-nya dari sini ya? Oke. Oke lah, berarti kita berbicara pada hal-hal yang normatif karena perbandingan itu menjadi sulit. Dan ya tadi itu. Ini bukan ngeles loh ya. Nanti, wah ini saya ngeles-ngeles. Saya tidak ingin menyalahkan atau mencari kesalahan. Tapi kita melihat kebaikan. Karena mau tidak mau, kita adalah upayanya bagaimana muncul refleksi. Nah, orang mulai ada suatu dialog ini mudah-mudahan menginspirasi lah. Syukur-syukur bisa memberi masukan atau solusi. Nah, gimana ini? Maksudnya gini lah. Kita mulai dari sesuatu dulu gini. Menurut Bapak, persentase polisi nakal dengan polisi yang masih idealis menjunjung tinggi ide-ide dan gagasan ideal dari polisi itu persentasenya berapa perbandingannya? Gini, saya mau bertanya dulu sama Pak Guru nih. Oke. Orang jahat sama orang baik banyak mana sih sebetulnya? Orang baik, Pak. Ya samalah kira-kira begitu. Gimana kalau misalkan saya mendapati, Pak, ini kasus ya. Saya berurusan dengan hukum dalam artian saya mengadukan masalah saya itu 4 kali seumur hidup saya tuh. 6 kali. Dari 6 kali itu yang saya melapor pada polisi atau para penegak hukum yang benar-benar akhirnya mengakui hak-hak saya itu cuma 1, Pak, dari 6. Jadi misalkan saya pernah kehilangan satu barang tertentu, tidak mendapatkan respon, saya berkonflik dengan preman yang merebut tanah saya, itu polisi justru malah mendukung premannya itu, dan beberapa kasus yang lain. Artinya kalau misalkan tadi disebutkan bahwa perbandingannya itu adalah lebih banyak polisi yang baik daripada yang nakal, pengalaman saya pribadi, subjektif pengalaman saya pribadi, saya mendapati 1 dari 6 polisi yang baik. Ya, gini, yang dialami Pak Guru tentu akan bervariasi dengan banyak yang lain. Saya kasih analogi. Polisi dari kita atau polisi A, negara A gitu ya. Ini datang ke polisi negara B. Melihat polisi negara B itu baik, melayani, ramah, merespon laporan aduan dengan baik, dipuji-puji. Anda kok baik hati ya? Polisi negara A itu bingung. Saya nggak baik, saya biasa saja, ini pekerjaan saya. Nah, suatu ketika polisi negara A itu datang ke negara B. Melihat polisinya yang
katakan nakal, katakan kasar, katakan tidak merespon dengan baik. Dia tanya, Anda kok jahat? Polisi negara B juga bingung, saya nggak jahat, saya biasa aja, ini pekerjaan saya. Oke. Artinya apa? Core value. Jadi harus yang core value itu harus menjadi ditanamkan. Keutamaan. Berkali-kali kita sekarang, kenapa orang yang dari negara A baik itu pun dibilang baik nggak mau. Saya biasa aja. Jadi polisi B jahat pun nggak mau. Karena ya memang itu tadi. Jadi Bapak mau bilang bahwa polisi yang jahat ada di sebuah bangsa yang jahat, dan polisi yang baik itu ada di sebuah bangsa yang sudah tertata dengan baik. Begitu maksudnya? Saya tidak ingin membuat dikotomi benar atau salah. Itu akan menjadi persepsi-persepsi yang bias. Dan kalau itu nanti terjadi isinya hujat-menghujat, saya kira itu tidak memberi solusi. Tapi hanya menganalogikan bahwa keyakinan, budaya, perilaku itu refleksi dari literasi. Yang ingin saya sampaikan bahwa kalau ingin membangun yang baik dan benar, pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, literasi dasarnya. Oke, literasi yang menjadi dasarnya. Seberapa banyak dan seberapa kuat budaya literasi di kepolisian? Nah, Pak Guru lebih pintar dari saya. Iya, Pak. Kita kadang-kadang bangga kalau melanggar, bukan bangga kalau tertib. Iya. Budaya malu kita itu hampir itu tadi. Oh, saya nggak jahat, saya biasa aja. Yang baik pun saya juga nggak baik, saya biasa aja. Jadi artinya passion. Wah, itu menjelaskan passion. Saya pernah berdebat tentang passion itu 3 hari nggak selesai. Padahal bagi polisi adalah bagimu negeri jiwa raga kami. Semestinya, ya. Jadi Baraya semua begini. Ini ada sedikit cerita di belakang layar. Jadi saya datang ke sini atas rekomendasi dari seorang irjen yang beliau bilang bahwa Bapak ini adalah orang yang layak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Dan, ya, mungkin gini, ya yang layak ya banyak, bukan hanya saya. Mungkin karena Bapak itu kenalnya saya aja. Oh, mungkin. Tapi apapun itu, Bapak yang akhirnya mendapatkan ini. Dan ketika saya datang ke sini, Baraya, saya disambut dengan hangat, disambut dengan baik, dan dikasih makan soto, dan ada lanting yang enak banget yang saya pengen habisin, tapi saya malu. Dan ternyata Bapak polisi ini punya banyak cerita dan warna di balik seragamnya. Pelukis, sastrawan, penyanyi, dan di sini ada beberapa karya seni. Ya ini kantor polisi beliau sulap jadi galeri seni. Yang karena saya bukan orang seni, saya kurang paham ini maksudnya apa. Tapi ya sebenarnya di luar seragam, polisi itu kan adalah manusia yang punya karakteristik yang khas, punya latar budaya dan pendidikan yang berbeda dengan di setiap orang, dan pada dasarnya mereka juga adalah produk dari bangsa itu. Jadi ketika saya misalkan mengajukan pertanyaan yang tadi itu sebenarnya juga adalah kritik kita terhadap masyarakat, dalam arti ketika Bapak kan tadi, kita orientasinya itu adalah pada solusi, kita orientasinya itu adalah pada kebaikan, kita orientasinya itu adalah bukan mencari-cari masalah, bukan mencari siapa yang dijatuhkan. Tapi dalam alam pikiran saya, untuk bisa menemukan solusi, kita tuh harus menemukan masalahnya. Dan setelah kita menemukan masalahnya, kita akui bahwa itu masalahnya, dan dari situlah titik awal solusi itu kita cari. Saya selalu dikritik juga banyak orang, salah satunya Prof. Kiki, Mas Kiki Hermawan Sulistyo mengatakan, kamu terlalu positif. Karena saya bilang, hidup itu hanya harapan. Yang saya lihat kebaikan. Kalau saya, saya setuju. Mencari akar masalah, salah satu saya ingin menyampaikan bahwa pada pendidikanlah tergantung masa depan bangsa, termasuk masa depan Polri. Jadi yang ingin saya diskusikan di sini, case studies yang tadi disampaikan, ceritakan banyak hal, dan saya juga hampir tiap hari dikomplain orang tentang yang dilakukan banyak orang yang saya juga kadang nggak tahu, tapi saya terima. Ini yang saya pakai untuk membangun literasi. Ini yang saya pakai untuk mentransformasi. Karena edukasi sekarang tidak hanya bisa siap gerak, pintar gerak, tetapi saya berupaya bagaimana ketika para petugas polisi nanti dia punya kewenangan, punya kekuasaan, itu tidak jahat. Artinya dia tidak melukai,
dia tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dan menimbulkan ketidakpercayaan. Kalau ingin saya katakan, kehilangan bondo kui ora kehilangan apa-apa. Kehilangan harta benda itu tidak kehilangan apa-apa. Kehilangan nyawa kui lagi kehilangan separuh. Kehilangan nyawa itu baru kehilangan setengah. Kehilangan kepercayaan, kehilangan sakabeh. Kehilangan kepercayaan, kehilangan semuanya. Nah, oleh sebab itu, maka yang ingin saya sampaikan, orang kalau tanya, orang yang sekolah di tempatmu itu bisa apa? Wah, pertanyaannya kan, lu bisa apa? Saya sekarang juga tadi yang Pak Guru sampaikan, orang yang sekolah di Lendiklat ini ada satu tercerahkan. Dia hebat bukan hari ini, tapi dia menjadi pembelajar. Yang kedua, setidaknya saya tidak bisa mengobati dengan obat dewa yang cepat, tidak bisa. Siap gerak, baik gerak, nggak bisa. Tapi setidaknya punya budaya malu. Yang ketiga, bagaimana dia menyadari keutamaan menjadi polisi. Nah, tadi saya katakan kenapa saya mencoba mengembangkan art policing atau pemolisian dengan pendekatan seni budaya dan pariwisata. Itu mengasah hati. Setidaknya dia tahu. Omongan itu menyakitkan. Perilaku-perilaku membuat orang sebel. Dan banyak hal yang setidaknya ada sesuatu yang mengecewakan. Ini yang kita ajarkan moral ini nomor satu. Nah, tadi memang pertanyaan Pak Guru ini bukan pertanyaan yang dijawab 1, 2, benar salah atau ABCD gitu, bukan. Tapi saya ingin mendialogkan bahwa kita memulai dari pendidikan. Karena mau tidak mau kalau pendidikan ini terabaikan, nah saya Pak Guru juga sadar ya bahwa pada lembaga pendidikan itu pilarnya guru. Betul. Jangan sampai contoh kalau kita belajar silat sama Jet Li, Jackie Chan, Bruce Lee, kita lelean gurunya menanggung. Kita mati-matian belajar sampai patah-patah, gurunya kampret nggak dianggap. Maka guru-guru ini juga harus dipilih orang-orang yang juga inspiring. Kita belajar dari orang yang menarik, bukan orang-orang yang tidak menarik, betul ya? Yeah. Nah, maka saya juga berupaya. Bagaimana sekolah di sini atau di lembaga pendidikan ini adalah bahagia, jiwanya bahagia. Orang yang bahagia dia lebih mudah ditata, lebih baik diajarkan. Mungkin kalau dikasih kritikan seperti Pak Guru tanya, tidak marah, tapi mau berubah. Nah, belajar untuk ini perlu seni. Tadi disampaikan, kenapa? Wah, ini terus ada lebih banyak membuat seni, bukan. Seni itu bagian dari kehidupan, bagian dari manusia untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang. Bahasa Jawanya seni itu melempit-melempit, ada di semua lini, semua sisi. Nah, polisi maka salah satu bagian yang saya ajarkan live in, tinggal bersama masyarakat. Supaya dia tahu kesusahan, dia merasakan, dan dia punya kebanggaan kalau untuk melakukannya baik. Jadi itu cara yang Bapak gunakan untuk mendidik para polisi? Salah satunya. Resepnya banyak. Tapi kan maksud saya berupaya membuat variatif. Saya mencoba mencari guru-guru yang inspiring. Mencari tempat mentor yang baik, yang dia juga orientasinya adalah pada keutamaan. Sekarang saya tanya ini, Pak Guru kira-kira punya saran apa dari semua yang saya ceritakan ini, kepanjangan atau malah bikin pusing? Tidak sama sekali tidak pusing. Saya mengira artikulasi Bapak untuk menyampaikan gagasan sangat jelas dan tegas. Cuman masih terlalu normatif, Pak. Ya, karena kan begini, saya mohon maaf. Saya tidak ingin setidaknya punya harapan. Itu harapan ya. Karena nanti saya sama seperti temannya Pak Guru juga sudah golongan tua. Kalau ibaratnya begini tuh Andika Bayangkari sudah mepet, kalau upacara udah hampir selesai lah gitu. Tapi saya coba tetap kita tidak boleh lelah dan tidak boleh menyerah. Ya, sekarang Pak Guru kepengennya kira-kira Pak Guru punya saran apa? Boleh menyampaikan. Baik. Jadi jangan hanya bertanya saja, tapi memberikan saran yang tidak normatif gitu. Oke. Saya sebenarnya memulai dari survei. Ada 2 survei. Survei yang pertama dilakukan oleh Kompas yang menyebut bahwa polisi itu adalah salah satu lembaga yang terpercaya di Indonesia. Dengan suara yang masif mengatakan kami percaya pada kepolisian itu sekitar 76%. Tetapi ketika saya sampaikan itu ke orang-orang, ke media, saya punya media dan saya juga punya semacam aplikasi analisis, itu semuanya membantah. Itu survei dari mana itu? Bagaimana ceritanya? Karena kami merasa bahwa kepolisian itu tidak memuaskan kami, tidak melindungi kami, dan beberapa tagar di media sosial itu misalkan menyampaikan jangan lapor polisi, termasuk ini yang disebutkan oleh Pak Mahfud MD. Kemudian
mendingan lapor ke damkar, apa-apa lapor ke damkar dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian saya pikir ini polisi itu harus ada karena kalau ketika polisi tidak dipercaya, polisi sebagai penegak hukum, kemudian dia tidak dipercaya, maka masyarakat tidak akan percaya pada hukum. Ketika masyarakat tidak percaya pada hukum, maka bangsa itu akan runtuh. Anomali. Ya. Nah, jadi sekarang gini, Pak Guru kan sudah banyak pengalaman lah, mewawancarai pengalaman yang menyakitkan, lihat yang baik, yang benar. Nah, kira-kira masukan apa? Iya, ini ya. Masukan saya adalah yang pertama, mungkinkah ada dari kepolisian itu yang berani dengan tegas dan mempublikasikan setiap tindakan-tindakan polisi yang buruk itu sampaikan kepada masyarakat sebelum disampaikan sama orang lain. Karena seperti yang tadi di awal saya jelaskan, ada gubernur Jawa Barat yang menampilkan oknum polisi jahat. Itu ditampilkan. Nah, seandainya yang lebih dulu menyampaikan itu adalah kepolisian dan polisi langsung minta maaf, masyarakat mohon maaf ini adalah oknum dan karena itu kami berlepas tangan, bukan berlepas tangan, lepas tanggung jawab, bahwa ini di luar idealisme kami, ini di luar gagasan utama kami, maka kami tampilkan ini adalah sosok oknum yang justru mengkhianati ide-ide kepolisian. Ini adalah zaman media sosial. Jadi ketika polisi sejak awal sudah mengintrospeksi diri, mengakui kesalahan, dan menampilkan pengakuan atas kesalahan itu di media sosial, rakyat mungkin juga akan memahami, ya iya sama sih, kami juga punya banyak salah, Bapak juga punya banyak salah, Bapak punya kelebihan karena Bapak mengakui itu. Itu saya pikir adalah saran yang relevan. Ya, saya setuju Pak Guru. Cuman kan semua bukan ditangani oleh satu bidang ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Guru Gembul ini menginspirasi. Saya pernah waktu itu jadi direktur lalu lintas. Yang nakal-nakal itu ketika saya apel, saya suruh bikin kayak semacam pengakuan dosa lah. Kamu ceritakan sama teman-temanmu itu. Dan kamu nasihati supaya nggak nakal kayak kamu. Itu memang agak manjur. Agak manjur. Karena apa? Malu loh dia. Dia sudah salah, bersalah, nasihati lagi. Nah, mungkin juga seperti itu ya. Karena dialog ini penting. Iya. Komunikatif kadang-kadang apa ya? Satu melihat kaku, dua orang, waduh lihat polisi saya sudah kayaknya gimana gitu. Nah, komunikasi saya sepakat Pak. Artinya di era media sosial ini orang-orang yang melakukan kesalahan tampil aja minta maaf. Dia bukan hanya ya kita ada namanya disiplin, ada profesi, ada pidana, kan kita juga ikut peraturan pidana umum ya. Tapi artinya sebagai pelayan publik meminta maaf atas perilaku yang tidak sesuai dengan keutamaan ini sesuatu hal yang baik. Saya setuju tuh Pak. Nah mudah-mudahan ini nanti bisa saya sampaikan ya kepada yang lain dan mudah-mudahan ini juga ditonton orang banyak nih. Amin. Tapi ada beberapa kasus yang sangat menyakiti nurani masyarakat yang itu melibatkan polisi. Di antaranya adalah kasus-kasus salah tangkap. Ada orang yang dipenjara bertahun-tahun ternyata salah. Sebenarnya seharusnya tidak ditangkap karena tidak ada alat bukti, tidak apapun, pokoknya langsung ditangkap. Atau ada kasus-kasus difitnah. Polisi yang mau naik pangkat misalkan memasukkan sabu-sabu ke tas seseorang, kemudian digerebek sendiri, ditangkap, dan akhirnya dijebloskan, dia naik pangkat. Atau misalkan ada kasus-kasus yang lain, polisi justru menjadi backing dari tindak kejahatan yang sangat besar. Misalkan penyelundupan. Nah, ketika Bapak berhadapan dengan kasus-kasus besar yang melibatkan nama polisi, dan kemudian itu menyakiti hati masyarakat, apa kira-kira yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat dan ingin Bapak sampaikan kepada oknum-oknum polisi itu? Yang pertama saya ingin menyampaikan, tapi ini normatif lagi ya, ini kalau sama Pak Guru Gembul ini dikritik terus normatif, saya bilang gini, ya polisi itu boleh salah hanya dua menurut saya, satu lalai, dua bodoh atau kurang mampu. Itu ditolerir? Tolerir, karena dia tidak sengaja. Betul. Kalau sengaja pidana Pak. Tapi mungkin juga yang mendengar ini bagi polisi-polisi juga, wah kamu terlalu keras. Karena apa? Menjadi polisi itu berkali-kali saya tidak, bahwa menjadi polisi itu kesadaran. Boleh salah tapi bukan karena sengaja. Nah, karena kalau sengaja nanti akan menimbulkan, tadi pasti menyakitkan. Karena keutamaannya itu menjadi jiwanya penolong. Saya mengkritik pada proses
penerimaan di psikologi. Itu tidak boleh menghafal, tidak boleh dapat bocoran, tidak boleh melalui bimbel psikologi. Kenapa? Itu kita menerima yang tidak jujur. Jiwa polisi itu penolong. Nah kalau yang masuk itu tidak sesuai penolong, bahaya. Betul. Nah salah satu di situ. Yang kedua, saya juga menginginkan apa yang Pak Guru sampaikan, kita perlu orang-orang yang tempered radikal. Tempered radikal itu bukan karena kebencian ya, tapi karena kecintaan. Dia berani terbuka, dia berani dialog, tetapi bukan ngeles-ngeles, tapi mencoba bagaimana menerima kritik dan berani mengakui. Salah, akuilah salah. Benar, katakan benar. Fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah. Ya. Ini era digital ini DFK, disinformasi, fitnah, kebencian. Ini yang tadi, mohon maaf kalau saya itu berupaya bukan mau normatif enggak, tapi saya tidak ingin menimbulkan DFK tadi ya, disinformasi, fitnah atau kebencian atau hujat-menghujat itu menurut saya tidak mendidik, tidak menginspirasi, tidak solutif. Sesuatu hal yang sangat saya tangkap hari ini adalah berani mengakui kesalahan. Yang kedua yang Pak Guru sampaikan, kalau sengaja pidana. Sengaja kalau ada polisi sengaja melakukan kekerasan, penzaliman terhadap masyarakat, maka pidana. Saya ingin menyampaikan ini konsep ya, ini konsep. Polisi itu menjaga kehidupan, artinya bahwa suatu masyarakat ini bisa tumbuh dan berkembang itu kalau ada produktivitas. Ya, setuju? Ya, setuju. Nah, maka pada faktanya dalam proses produktivitas ada ancaman, hambatan, gangguan, ancaman yang bisa merusak bahkan mematikan produktivitas itu. Sehingga diperlukan aturan, etika, norma moral, dan perlu ada aparat yang menegakkannya. Salah satunya polisi. Bagaimana mengajak masyarakat mentaati aturan, bagaimana menegakkannya. Maka oleh sebab itu menjadi polisi di dalam menjaga kehidupan adalah melakukan untuk kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban, tidak melakukan hal yang kontraproduktif, entah itu memeras, terima suap, ataupun bermain-main dengan ilegal. Oke. Itu ideal. Yang ideal. Ya, saya idealnya. Nah, maka oleh sebab itu, bagaimana yang ideal dengan aktual ini sama, yang kita pikirkan supaya ini pendidikan, mentransformasi. Pendidikan, kalau di luar negeri kan ada education, training, coach. Nah, kita tidak semuanya bisa secara formal. Saya coba kembangkan informal. Saya kenakan juga dengan model coach, mentoring. Orang-orang yang baik diberi peluang, diberi apresiasi, sehingga dia tidak merasa sendiri. Tidak dia hilang, kasarannya pohon baik atau bunga baik terhimpit ilalang. Oke. Pohon baik terhimpit ilalang. Ya, ilalangnya kita bersihin itu, Pak. Kasih rodam. Oke, Baraya, itu saja. Mungkin kapan-kapan kita bisa berdiskusi lagi karena sebenarnya ini menarik. Tetapi ada beberapa hal teknis yang menjadi pertimbangan saya untuk menghentikan ini. Tapi insya Allah kita akan berdiskusi lagi dan Baraya, kita bagaimanapun harus klarifikasi, konfirmasi, kalau mungkin kolaborasi terkait dengan masalah-masalah yang besar, isu-isu, fenomena-fenomena. Jadi kalau misalkan Baraya mengira ada polisi begini, ada polisi begitu, langsung saja sampaikan karena polisi terbuka terhadap kritik. Saya datang ke sini juga ditraktir. Jadi terima kasih banyak Pak atas informasinya, terima kasih banyak atas jawabannya, dan semoga setelah ini baik dari pihak polisi maupun masyarakat itu lebih legowo, lebih bisa menerima diskusi-diskusi dan dialog-dialog semacam ini. Lebih dan kurangnya saya serahkan kepada Baraya yang menyimak, tetapi seperti yang Bapak tadi sampaikan, kita jangan fokus pada siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi pada solusi dari masalah-masalah itu tuh apa. Jadi kalau polisinya begitu, ya kita introspeksi. Jangan-jangan ya masyarakat sendirilah yang menciptakannya menjadi demikian. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan Pak Kris Nanda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.